jenjang yang lebih serius? Saya tidak siap. Tahun ini sudah tahun ke-10 pernikahan kita. 10 tahun saya masih merasa baru menikah. Meskipun sudah punya 2 anak. Nanti ditambah lagi tergantung. Bombastic side eye. Happy banget, saya happy banget, bersyukur saya bisa menikah dengan perempuan seperti ini. 等一下问，不是我们都见了嘛？然后就是怎么决定结婚是这个意思。 Iya, kalau setelah omong cukup lama kita ketemu di kota Fuzhou ya, provinsi Fujian. Itu kedua kali. Oh, 2 kali, ya. Terus saya minta kesetujuan dari papa mama, dari keluarganya. Ya, waktu itu kalau pertama kali mereka sedikit surprise. Ya, nah pelan-pelan saya omong salah satu kali saya ingin menikah, dia di orang Indonesia terus orang Muslim, mereka shock karena mereka tidak tahu yang orang asing kondisinya di mana, terus kalau tentang agama mereka kurang tahu. Kalau orang di sana kebanyakan orang tidak punya agama, nah mereka tidak paham agama sama sekali. Karena mereka mungkin punya impresi aja kalau orang Muslim pakai jilbab aja itu. Terus mereka takut ada banyak kebiasaan berbeda. Nah nanti bagaimana? Nah masa depan mereka tidak tahu. Terus awalnya mereka pada umumnya tidak setuju. Ya, atau objek. Nah terus saya omong dengan anti saya yang lebih muda, sister my father. Nah, salah satu anti tinggal di UK, di kota London. Nah, beliau sudah tinggal di luar negeri cukup lama, tahu apa agamanya, tahu kondisinya, lebih open-minded. Nah, terus mereka bantu saya convince orang tua saya. Nah pelan-pelan situasi apakah你过了你到那个第一次到中国或者是见父母是什么时候？当时5·1嘛，5·1假期的时候。对，假期的时候。Nah terus kita ada keluarga saya have video call dengan Sandy, omong-omong, tapi papa mama saya masih ragu-ragu. Nah, tapi keluarga yang lain sudah terima, mereka dress bagus kepada Sandy. Nah, ada holiday May 1st ya. Ya, May 1st. Tahun 2013 atau 14 Pak? 14 ya, 14. Nah, saya bawa Sandy ke Beijing. Waktu Papa Mama tinggal di kota Beijing. Ketemu pertama kali. Nah, kalau ketemu Sandy itu merasanya berbeda kan. Nah, Sandy bisa omong Mandarin lancar, terus banyak senyum-senyum. Nah, ada sopan. Mereka merasa sangat enak. Mereka sangat nyaman juga. Nah, dalam hatinya sudah diterima. Ini begini. Nah, nanti pasti terimalah. Kalau saya suka, saya merasa puas, mereka pasti merasa puas juga. Ya, beginilah. Tapi itu kondisinya orang tuaku belum tahu. Oke. Jadi kita tuh dibilang kenal tuh emang cukup lama. Cuman apakah dia ngomong, oh kamu mau jadi my girlfriend atau enggak, dia nggak pernah ngomong. Tapi dia selalu chat ya, kita bilang ya chat biasa gitu. And then one time ketika di Imlek,
Brother, Ketika di Imlek, what's that? dia chat pagi-pagi SMS, oh kemarin aku bermimpi kamu tersenyum berjalan ke arahku. Itu kayak, oh ya kan posisinya Laoshi sama student kan, and then setelah itu ya udah, aku tanya tuh ke beberapa teman-teman China lainnya, kok apa sih maksudnya? Terus beberapa temennya kayaknya dia suka sama kamu deh. Enggak, ada mungkin mimpi biasa aja, mimpi biasa dan lain-lain gitu. Terus setelah itu ya udah berjalan, akhirnya tuh lebih agak intens, chat-chatan agak intens. Terus dia ya ngomong ke arah yang serius, cuman dalam artian ya emang kayaknya nggak ada sesuatu hubungan yang resmi yang gimana enggak. Terus pas di bulan 5 yang enggak Pak, kita kan ke Manila dulu. Oh. Iya. Nah, setelah itu aku pulang ke Indonesia, lulus S1, kerja. Habis kerja itu one time dia ngomong, kamu ada waktu nggak buat liburan, buat holiday? Buat holiday, liburan, and then setelah itu ya udah aku bilang ada, terus dia langsung kirim tiket pesawat itu. Ya udah kita ketemu di Manila. Nah, pemikiran anak-anak zaman dahulu dan ya ore liburan gratis. Liburan gratis. Ya udah terbang flight dari Jakarta ke Manila. Kemudian apa namanya? Papanya Cila dari Wuhan ke Manila. Nah, ketika di Manila itu ya udah kayak langsung ditanya, kalau kamu siap kita bulan Agustus ini merit ya. Jadi dia nggak tanya mau nggak ya. 如果你准备好，我们8月份结婚吧。Bahasa Mandarin gitu. Kalau kamu siap, kita bulan 8 merit yuk. Jadi nggak ada pertanyaan, oh will you marry me seperti yang di film-film Korea or drama Chinese lain tuh nggak ada. And then ketika itu kayak, hah? Ini nggak pernah ngajak pacaran, terus juga nggak pernah menyatakan sesuatu yang di dalam kebudayaan Muslim kadang-kadang tidak usah. Beda juga Pak, ta'aruf tuh beda. Nggak begitu juga, cuma kan dalam artian ya kita bingung dong, maksudnya, hah? Terus aku kayak, hah? Ini benar serius? Terus ya udah dong, mencari jawaban paling aman, ya udah aku tanya orang tua aku. Setuju apa enggak? Kalau kita setuju ya, kalau mereka setuju ya kita jodoh. Kalau enggak ya udah kita bukan jodoh. Gitu. Ya. Sebenarnya saya bukan orang yang romantis. Saya bukan orang begini. ya sebenarnya bukan. Ya waktu itu kan nggak nanya will you marry me or ni愿意跟我结婚吗? Ini justru seperti perintah gitu loh Pak. Kalau kamu siap kita bulan 8 merit ya. Bukan perintah. Iya, begitulah Pak. Begitulah Pak. Itu permintaan juga. Itu permintaan. Ya udah, habis itu udah selesai. Cuman memang orang tua masih belum tahu. Itu orang tua masih belum, nggak berani ngomong karena aku kayaknya serius nggak sih, kayaknya nggak serius deh, nggak. Saya baru ketemu tuh berapa kali aja. And then di bulan 5 itu yang diajak ke Beijing. Pas ke Beijing itu ya udah turun, dijemput dedenya di bandara. Beng, kaget dong. Ternyata keluarga besar. Di restoran tuh keluarga besar. Terus aku datang dengan Hotan Chuntang Shi. Lugunya pakai baju batik, udah kayak mau kondangan. Pakai baju batik, pakai sendal jepit, terus aduh polos banget, anak masih lulus dari kuliah. Terus ya udah dia memperkenalkan ya, oh ini calon. Aduh, kayak ini beneran nggak sih ini begini gitu. And then papa mama kasih angpau. Nah kasih angpau itu 10.000 satu, jadi 10.000 satu RMB. Dan ternyata artinya tuh kayak idiom bahasa Mandarin apa? Wan li tiao yi. Jadi dari 10.000 wanita itu satu yang dipilih, begitu ya Pak? Iya. Sebesar Sure. Ya udah, and then itu papa mama belum tahu, orang tua aku belum tahu.
orang tuaku belum tahu. Setelah dapat kepastian dari dia, ya udah aku pulang ke Indonesia. Nah, sebelum pulang ke Indonesia, itu papanya Cila transfer uang. Transfer uang yang menurut aku lumayan sih, maksudnya untuk anak desa ya. Terus aku kayak ngerasa di situ aku baru yakin, oh ternyata oh ada loh cowok yang begini percaya. Mungkin kalau aku jahat aku bisa nih, ya udah aku blok handphonenya terus uangnya aku bawa kabur. Uangnya aku bawa kabur. Terus oh ini cowok percaya banget ya sama aku, berarti dia serius. Ya udah pulang ke Indonesia, pulang ke Bengkulu, suddenly tiba-tiba nggak ngomong kenapa. Ya udah, ibuku lihat tuh ada uang di koper, karena aku cash, langsung aku cairin cash gitu. Ini uang kenapa? Oh ya aku ada cowok yang suka sama aku, bla 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 bla. Ini serius, nanti kamu di sana dijual, diapain, dijadiin TKI, nanti apa KDRT dan lain-lain. Aku bilang kayak sih enggak sih. Terus ayah nanya, ya udah beberapa pertanyaan, pas yang ketujuh mana fotonya. Pas dilihat fotonya, oh ini kayaknya cowok. Ya waktu itu saya masih muda kan ya, fotonya ya. Sekarang masih muda. Gitu. Ya udah akhirnya cepet sih, prosesnya tuh cepet sekali. Ya mungkin taruh versi China. Iya, betul. Taruh versi China ya mungkin. Ya alhamdulillah yang ayah open minded, ya terima. Iya. Ya karena ayah teman-temannya tuh banyak yang Chinese, jadi dia sama orang China itu punya impression yang bagus gitu loh Pak. Kayak oh ya orang China ulet, rajin gitu. Jadi nggak terlalu susah untuk menerima. Terus pada tahun 2014 ya kita menikah ya, mengadakan pernikahan di Kota Bengkulu. Ya. Itu, woi, Bapak Mama saya termasuk teman-teman hadir. Waktu itu kami tidak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali juga. Waktu itu, oh saya harus menghafal yang kata-kata kan. Arab lagi bahasa Arab. Oh susah banget bagi saya. Saya mengeluarkan banyak waktu itu. Saya terima semalam. Ya terima ya. Ya termasuk yang assalamualaikum saya tidak bisa. Tidak pernah dengar, maaf ya. Waktu itu semalam baru bisa. Oh iya. Nah, alhamdulillah ya yang acaranya dilancarkan. Oh, alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Iya. Coba tebak berapa? Iya. Waktu itu saya sudah umur 37. Nah, nanti waktu itu umurnya 22. Ya. 15 years. Ya, baru lulus SMA, S1. Kuliah, Ya, ya. kuliah S1. Ya. Baru kerja setahun. Terus secara office, karena kan beda negara, ada kendala nggak? Enggak sih, itu waktu itu pernikahannya KUA di Bengkulu, terus langsung apa namanya officially juga ya Pak ya, buku nikah di rumah. Ada beberapa dokumen sih yang Papa Cila harus lengkapin tuh, kayak surat single, terus kemudian beberapa surat-surat Ya, itu. verifikasi surat dari embassy Tiongkok untuk Indonesia. Ya. Tapi itu Pak, sebenarnya waktu itu aku nggak pernah tanya, karena dia kan udah gede, bukan udah gede, udah tua sih, 37 tahun. Jadi aku nggak pernah tanya dia pernah married atau belum. Atau divorce. Atau divorce or something. Jadi aku nggak pernah tanya, aku nggak pernah nanya. And then setelah itu, Di embassy kan? iya jadi sebenarnya bukan di embassy Pak. Jadi waktu before kita married pulang ke Indonesia itu kan siapin dokumen-dokumen. Pas dokumen-dokumen itu, ya udah kan ditulis tuh Pak, nih apa kakaknya. Pas aku lihat kakaknya, aku intip pelan-pelan kakaknya. Oh ya single, belum pernah married. Terus di embassy, kedutaan China kan? Ya, saya ditanyakan, waktu itu harus dikeluarkan Kayak harus lengkap gitu kan. sertifikat single. Ya. Ya, di embassy yang tahu. Ya, dia tanyakan, orang Tiongkok kan tanyakan saya, oh kamu masih single?
Iya, tapi Pak, kamu cukup tua. Artinya apa? Kalau cukup tua itu itu oh aneh banget ya pertanyaannya. Oke, Pak, akhirnya ya dia bantu mengeluarkan yang surat singko begini. Iya. Jadi mama tuh tahu papa single beneran itu sebelum merit. Oh itu pun apa lihat kakak gitu dokumen. Oh ya emang belum pernah nikah. Oh ya udah. Terus ya udah beberapa dokumen ya udah merit dan cepet sih waktu itu nikah bulan Agustus, nggak ada pakai proses adat dan kayak pingit apa segala macam karena nggak ada waktu juga, karena teman-teman dia juga datang ke Ya, Bengkulu. sebelum saya mualaf dulu kan? Iya, mualaf dulu. Ya, ini dikarenakan kamu itu kenapa mau menikah dengan kewarganegaraan Indonesia? Kenapa mau mualaf itu mau menikah atau karena mau menikah baru mau mualaf atau bagaimana? Bukan, ya, saya mau mualaf, saya menerima agama ini, saya mau masuk, terus bukan karena mau menikah begini, terus saya dicek, terus nanti dikasih surat, ya baru boleh menikah, ya begini. Beda dua negara, statusnya Felix dan Cila warga negara. Nah, sekarang mereka punya dua-duanya. Sebelum 21. 18 atau 18. Sebelum 12 mereka diizinkan punya dua, nanti pilih salah satu. Nah, Cila anak pertama lahirkan di Wuhan sampai tahun 2 tahun baru pindah ke Indonesia. Kalau anak kedua Felix yang lahir di sini. Nah, Cila anak-anak kalau omong dengan saya biasanya Mandarin itu otomatis tidak bisa pikir. Nah, kalau omong mamanya atau suster-suster pakai bahasa Indonesia itu otomatis. Kalau di sekolahnya sekarang pakai bahasa Inggris. Ya. No, ada karena di sini lingkungannya semua bahasa Indonesia. Nah, bahasa Mandarinnya tidak cukup, terus bahasa Inggrisnya tidak cukup juga. Nah, saya harus mengajar bahasa Mandarin. Terus kalau ada kesempatan liburan musim panas dan musim dingin, biasanya kita bawa anak-anak ke China. Nah, mereka ada kesempatan praktis bahasa Mandarin. Sekarang kalau sudah lancar dengan bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Felixnya yang mother tongue itu bahasa Indonesia. Sangat lancar, sangat kuat. Bahasa Inggris sama bahasa Mandarin masih kerjain ya. Masih kena Felix ya. Jayo, semangat. Nah, karena itu situasinya saya pikir bagus untuk bertumbuh anak-anak. Karena itu lebih internasional. Nah, anak dari kecil sudah paham apa agamanya, apa perbedaannya dengan anak-anak di sana. Terus mereka sudah menguasai beromong bahasa berbeda. Nah, itu bukan bahasa sendiri, terus kebudayaannya berbeda. Mereka dari awal otomatis sudah menerima yang kebudayaan berbeda. Nah, saya pikir sampai nanti menjadi dewasa lebih mudah untuk mereka hidup di dunia. Dan di akhirat. Ya. Apa di akhirat? Oh iya. Akhirat samit. Oh iya. Ini maksudnya soal challenge mengajarkan anak. Enggak sih, paling ya papanya ngomong speak Mandarin, terus Felix sekolah. Bisa sih. Ini sama papanya ngomong Mandarin, sama aku sih bahasa Indonesia. Cuman memang papanya sering komplain kayak, dia udah bahasa Indonesia udah bagus banget, kayaknya di sekolah dia paling bagus deh. Sebesar. Ya?
对在学校老师不是说他印尼文最好的吗？ 对. Iya. Nah itu mungkin lingkungan begini bahasa Indonesia di mana-mana. Nah, anaknya Felix, maksudnya Felix yang ada banyak kesempatan praktis. Terus yang bahasa Indonesia sangat kuat dibandingkan yang teman sekelasnya. Nah, saya sering memperingat Santi omong Mandarin dengan anaknya, tapi dia sering lupa. Soalnya anak-anak tuh kalau mama 跟他讲中文，他说妈妈是印尼人，然后 Ya itu otomatis. Ya. Kalau anaknya itu saya baru kalau setelah punya anak saya baru mensadar kalau anaknya omong dengan yang bapaknya otomatis pakai bahasa Mandarin, ya. Mandarin. Kalau saya mamanya pakai langsung. jika saya pakai bahasa Indonesia, mereka masih pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau mereka omong dengan mamanya, otomatis pakai bahasa Indonesia. Jika mama pakai Mandarin, mereka tetap pakai bahasa Bahasanya. Indonesia. Karena dia tahu mau. Si Felix kan suka bilang, karena mama orang Indonesia. Ya mungkin begini. Ya itu menarik. Itu menarik. Iya.